Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Nur Aini dari kelas 10 IPS 5. Saya akan menjelaskan materi tentang sejarah sebagai ilmu dan sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu bisa dilihat dari 4 ciri. 1. Empiris. Empiris berasal dari bahasa Yunani yaitu empria, artinya pengalaman. Pengalaman manusia adalah sumber penting dalam membentuk sejarah pengalaman. Ini bisa didapat dari wawancara atau penulisan biografi. Contoh empiris, wawancara jurnalis Cindy Adams terhadap Presiden Soekarno. 2. Objek. Objek berasal dari bahasa Latin yaitu objectus, artinya di hadapan, sasaran dan tujuan. Sejarah mempelajari tentang perkembangan manusia. Jangka dalam perkembangan manusia adalah waktu, sehingga objek sejarah dalam manusia waktu. 1. Contohnya, alun-alun Kota Banjar tahun 1920 penuh rumput-rumput. 2. Alun-alun Kota Banjar sekarang banyak gedung-gedung dan masjid yang besar. Generalisasi. Generalisasi berasal dari bahasa Latin yaitu generalisasi, artinya umum. Melakukan wawancara kemudian mengumpulkan sumber sejarah. Akhirnya dari pengumpulan itu nanti mendapatkan hasil kesimpulan. Contoh, penelitian mengenal sejarah Monas. 1. Mengumpulkan sumber sejarah dari objek. 2. Wawancara dengan laku atau narasumber. 3. Hasilnya berupa karya atau kesimpulan yang sifatnya umum. 4. Metode atau teori. Metode berasal dari bahasa Yunani yang artinya metodos, artinya cara. Dalam melakukan penelitian sejarah, metode sangat diperlukan agar hasil penelitian tersebut sesuai dengan keinginan. Sedangkan teori berasal dari bahasa Yunani, theoria, artinya renungan. Peristiwa sejarah bisa dihubungkan dengan beberapa pendapat dari teori yang dibuat pada para ahli. Selanjutnya, sejarah sebagai seni dan mitos, fiksi dalam sejarah. Sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni bisa dijadikan sebagai seni dikarenakan di dalam sejarah harus memiliki imajinasi, emosi, atau gaya bahasa. Di dalam seni, hal-hal tersebut juga digunakan dalam menciptakan sesuatu karya seni. Imajinasi sangat dibutuhkan ketika akan merekonstruksi sejarah supaya dapat membayangkan apa yang telah terjadi. Tetapi imajinasi digunakan bukan imajinasi abstrak atau liar, tapi yang sesuai dengan fakta. Fiksi dan mitos dalam sejarah. Contohnya, perbuatan dengan peristiwa masa lalu muncul kesaingan apakah peristiwa itu benar terjadi. Fiksi adalah karya rekaan yang terbuat dari imajinasi yang sifatnya subjektif menjadi sebuah cerita. Terkadang peristiwa sejarah bisa menjadi fiksi apabila muncul pandangan subjektif dari penulis sejarah tersebut. Pengertian mitos. Mitos adalah bagian dari budaya, sebagian dari pikir manusia. Mitos dan sejarah sama menceritakan masa lalu, tetapi mitos yang bersifat dongeng karena peristiwa tersebut memiliki ketidakjelasan secara waktu atau secara akal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.